Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah pengantar pajak. Kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kalau sebelumnya kita sudah membahas pajak bumi dan bangunan, bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi ini kalau teman-teman itu pas waktu saat membeli tanah gitu biasanya ada tambahan namanya BPHTB apa atau BPHTB itu. Nah, lebih singkatnya oke kita mulai saja. Yang pertama dasar hukumnya, yang pertama ya berkaitan dengan BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Itu berkaitan dengan BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, kemudian juga ada PP-nya adalah peraturan pemerintah yaitu nomor 34 tahun 1997, nomor 111 tahun 2000, kemudian nomor 112 tahun 2000, nomor 113 tahun 2000 dan nomor 114 tahun 2000. Oke. Pengertiannya terlebih dahulu, apa itu pengertian dari BPHTB? Nah, dikatakan di sini yang dikatakan sebagai biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, itu dikatakan sebagai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang dikatakan perolehan hak atas tanah dan bangunan itu adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Oke. Untuk hak atas tanah dan bangunan itu adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, hak beserta bangunan ada atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun serta ketentuan undang-undang lainnya. Itu pengertiannya. Jadi untuk biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu memang kita memberikan pertanyaannya atau undang-undang itu memberikan pengertiannya itu sepotong-potong ya. Jadi yang dikatakan perolehan hak atas tanah dan bangunan itu apa, kemudian hak atas tanah dan bangunan itu apa, itu dijelaskan per bagian biar teman-teman juga lebih memahami maksudnya seperti itu. Nah, untuk subjek pajaknya berdasarkan undang-undang tadi ya, berdasarkan pasal 4 itu siapa saja? Itu adalah orang pribadi ataupun badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Ya, itu subjek pajaknya. Dikenakan kewajiban bayar pajak yang kita maksud atau yang kita sebut namanya wajib pajak. Itu dikatakan sebagai subjek pajak. Jadi sekali lagi, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, itu semuanya dikatakan sebagai wajib pajak untuk membayar pajak untuk BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, untuk objeknya siapa? Untuk objek pajaknya berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu pertama meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar atau barter, hibah pemberian, hibah wasiat ini biasa dari orang tua, waris. Jadi hibah wasiat itu misalkan orang tuanya masih ya kemudian diberi ya tapi orang yang memberi itu masih ada itu dikatakan sebagai hibah wasiat. Tapi kalau yang waris atau kita istilah namanya warisan itu berarti orang yang beri sudah meninggal. Penunjukan pembeli dalam lelang, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pemekaran usaha ataupun hadiah. Itu semuanya masuk kategori sebagai objek pajak. Ya. Terus kemudian untuk objek pajak yang dikecualikan yang bukan termasuk kategori sebagai objek pajak siapa saja itu? Yang pertama perwakilan diplomatik itu sebagai asas timbal balik ya kalau kita di sana nggak dikenakan di sini juga nggak dikenakan. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Misalkan ini misalkan merger ya atau akuisisi misalkan ya. Orang pribadi atau badan karena wakaf, tanah wakaf misalkan itu nggak dikenakan. Orang pribadi atau badan digunakan untuk kepentingan ibadah, membuat masjid, gereja, pura, wihara ya, kelenteng misalkan atau pajak tertentu lainnya itu bukan masuk kategori sebagai objek pajak. Nah, bagaimana atau apa yang dikatakan sebagai dasar pengenaan pajaknya? Berdasarkan pasal 6 ya undang-undang tadi
Untuk menentukan nilai perolehan objek pajak atau NPOP, kalau di dalam PBB itu namanya NJOP ya, tapi kalau di BPHTB namanya NPOP, yaitu nilai perolehan objek pajak. Itu didasarkan pada 3 untuk nilai perolehan objek pajak. Pertama adalah harga transaksi. Harga transaksi berarti apa Pak? Contohnya jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang misalkan ya. Atau yang kedua bisa didasarkan pada nilai pasar. Tukar menukar, kemudian hibah ya, hibah wasiat, waris ya, peralihan hak karena putusan hakim yang tetap misalkan. Itu yang nilainya tidak ada, itu bisa didasarkan pada nilai pasar. Yang ketiga, apabila NPOP-nya itu tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, artinya itu tidak ada nilai harga transaksinya, tidak ada nilai pasarnya misalkan, maka besarnya NJOP PBB itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal belum diketahui. Ya, jadi kalau misalkan ini lebih rendah NJOP PBB-nya atau tidak ada nilai pasar atau nilai transaksinya, maka besarnya NJOP itu didasarkan pada Menteri Keuangan dalam hal belum diketahui ya. Nah, misalkan nih, wajib pajak Ananda membeli tanah dan bangunan dengan harga transaksi sebesar 90 juta. Nilai jual objek pajaknya dari tanah dan bangunan yang digunakan sebesar yang sebagai dasar pengenaan PBB yaitu sebesar 150 juta. Jadi di sini diketahui harga transaksinya itu lebih rendah dibandingkan NJOP PBB. Harga transaksinya 90 juta, NJOP PBB-nya sebesar 105 juta. Maka yang digunakan untuk menghitung berapa besarnya BPHTB atau NPOP-nya itu sebesar 105, bukan 90 juta. Walaupun di sini diketahui adalah harga transaksinya. Ya, jadi kalau misalkan diketahui harga transaksinya dan diketahui NJOP PBB-nya, kemudian dilihat lebih besar mana. Kalau lebih besar NJOP PBB-nya, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung NPOP adalah berdasarkan NJOP. Tapi kalau misalkan lebih besar dari harga transaksinya, maka yang digunakan adalah harga transaksi. Jadi ketahui dari 2 itu yang paling besar yang mana. Nah, untuk tarif pajaknya, ini tarif pajaknya. Untuk BPHTB sendiri tarif pajaknya itu sebesar 5% ya. Jadi untuk BPHTB nanti kalau tadi BBB itu 0,5 yang oleh pusat, kalau untuk daerah itu 0,3, tapi kalau untuk yang BPHTB tarifnya sebesar 5% ya. Nah, untuk nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP berdasarkan pasal 7 ditetapkan oleh Kanwil dengan pertimbangan Pemda dan perekonomian daerah. Jadi Kanwil itu akan menetapkan berapa besarnya NPOP-TKP tapi berdasarkan pada pertimbangan dari Pemda maupun perekonomian daerah. Besarnya berapa? Paling banyak 300 juta untuk waris atau hibah wasiat. Ya, jadi khusus untuk waris sama hibah wasiat itu NPOP-TKP-nya paling banyak 300 juta. Bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus, yang kemarin sudah dijelaskan ada keluarga saudara maupun keluarga semenda. Ya. Kemudian untuk yang satunya yaitu paling banyak 60 juta selain perolehan hak dari waris maupun hibah wasiat. Selain waris sama hibah wasiat paling banyak 60 juta. Tapi khusus untuk waris sama hibah wasiat sebesar 300 juta. Dan semuanya ini berapa besarnya NPOP-TKP itu bisa diubah berdasarkan peraturan pemerintah. Yang masih kita pakai yang ini. Ya. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, cara menghitung BPHTB itu adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak dikalikan tarif, yaitu NPOP, nilai perolehan objek pajak, dikurangi NPOP-TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dikalikan tarifnya, yaitu sebesar 5%. Itu cara menghitung BPHTB. Nah, ini misalkan sebagai formulasinya biar teman-teman lebih gampang untuk menghitungnya. Pertama, Anda mencari NPOP-nya terlebih dahulu atau nilai perolehan objek pajaknya, kemudian dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP-nya, kemudian baru diketahui nilai perolehan objek pajak kena pajaknya. Nah, setelah itu baru dikalikan tarifnya sebesar 5% ya dari NPOP-KP atau nilai perolehan objek pajak kena pajak. Tapi khusus untuk yang waris maupun hibah wasiat
Jadi diketahui di sini jika perolehan hak atas tanah dan bangunan karena karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, maka BPHTB yang dibayarkan adalah 50% dikalikan BPHTB yang terutang atau 50% dikalikan 5% dari NPO PKB. Artinya mendapatkan pengurang lagi tarif sebesar 50%. Kalau selain waris sama hibah wasiat itu tarifnya sebesar 5%. Tapi selain itu selain waris sama hibah wasiat mendapatkan pengurangan sebesar 50%. Nah, lebih jelasnya kalau kasih contoh. Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut sebesar 60 juta. Maka cara menghitungnya NPOP yang diketahui di sini sebesar 70 juta. Kemudian nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yaitu sebesar 60 juta, maka NPO PKP-nya sebesar 10 juta. Maka BPHTB yang terutang adalah 10 juta dikalikan 5% yaitu sebesar 500.000 ya. Jadi untuk BPHTB-nya. Jadi sekali lagi untuk menghitung BPHTB Anda harus menghitung berapa NPOP-nya, kemudian Anda menghitung NPOP-TKP-nya. Biasanya kalau NPOP-TKP-nya itu sudah ada di dalam soal karena itu sudah ketetapan oleh Kakanwil, meminta pertimbangan dari pemerintah setempat, melihat kondisi perekonomian daerah tersebut. Kemudian baru setelah itu untuk menghitung BPHTB dikalikan tarifnya sebesar 50%. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan materi bea perolehan hak atas tanah atau bangunan atau BPHTB. Kalau masih ada yang belum jelas, belum paham, silakan ditanyakan di kelas online. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.